Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zahroni, guru SMP Negeri 1 Mas Bage, peserta pembatik level 4 tahun 2024, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan dan berbagi praktik baik implementasi pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan di sekolah. Pada tahun ini merupakan tahun ketiga sekolah kami menerapkan kurikulum merdeka. Pelaksanaan kurikulum merdeka pada suatu jenjang pendidikan dapat dilihat dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan SMP Negeri 1 Mas Bage menunjukkan beberapa indikator mengalami kenaikan dan masih ada indikator yang berwarna kuning. Salah satunya kualitas pembelajaran. Ini tentunya menjadi tantangan kami untuk segera mencari solusi memperbaiki kualitas pembelajaran di SMP Negeri 1 Mas Bage. Tindakan yang saya lakukan pertama adalah melakukan refleksi terkait proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Apakah sudah berjalan baik atau tidak? Proses pembelajaran yang harus saya perbaiki adalah melibatkan peserta didik dalam setiap rangkaian kegiatan pembelajaran. Kemudian, saya juga berdiskusi dengan atasan dan rekan guru lainnya untuk mencari solusi agar kualitas pembelajaran di kelas bisa lebih baik lagi. Dan ketiga, saya mencoba mengumpulkan data dari peserta didik, pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan minat belajar mereka di kelas. Dari semua informasi yang saya dapatkan, saya menyimpulkan untuk merancang pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan materi sesuai dengan jenjang kelas yang saya ajar. Kemudian, menyiapkan elemen pendukung media pembelajaran yang saya sesuaikan dengan aplikasi yang saya gunakan. Adapun aplikasi yang saya gunakan adalah Canva. Saya memilih aplikasi Canva karena aplikasi ini mudah digunakan dan elemen yang dibutuhkan juga tersedia. Saya mulai dengan menyiapkan halaman depan, kemudian halaman isi, serta membuat navigasi. Saya berusaha membuat media pembelajaran yang mudah digunakan oleh peserta didik. Setelah memasukkan materi pembelajaran, saya juga menyiapkan games menggunakan word wall dan asesmen formatif dengan bantuan Google Form. Setelah itu, mengatur agar media pembelajaran ini bisa diakses oleh peserta didik. Setelah semua siap, media pembelajaran bisa digunakan oleh peserta didik. Kegiatan pembelajaran di kelas dimulai dengan kegiatan apersepsi, menyiapkan kondisi kelas, berdoa, dan mengecek kehadiran peserta didik. Setelah itu, menyampaikan tujuan dan rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Untuk hari ini kita akan memanfaatkan media pembelajaran interaktif. HP-nya sudah disiapkan? Sudah disiapkan ya? Nah, nanti Pak Guru akan memberikan alamat linknya, nanti tinggal kalian akses. Setelah itu, membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan menjelaskan tugas yang akan mereka kerjakan. Setelah peserta didik berkumpul bersama kelompoknya dan mulai mengakses media pembelajaran melalui link yang sudah disiapkan, peserta didik bersemangat sekali dalam memanfaatkan media pembelajaran interaktif ini. Mereka dengan leluasa dapat mengaksesnya melalui HP mereka. Ada beberapa peserta didik yang mengalami kendala dalam mengakses media pembelajaran ini karena browser mereka yang belum diupdate dan ada peserta didik yang kuota internetnya habis. Tetapi tantangan ini bisa diatasi dan peserta didik dapat mempelajari materi dengan baik. Peserta didik bersama anggota kelompoknya mengerjakan tugas dan mempersiapkan diri untuk presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil tugas kelompok mereka. Kegiatan selanjutnya adalah refleksi. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Baik. Menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan materi yang sudah kita bahas bisa kalian pahami dengan baik ya. Peserta didik merasa senang mendapatkan pengalaman baru belajar dengan memanfaatkan HP mereka sebagai media belajar. Kegiatan di kelas juga lebih tertib
dan teratur karena peserta didik fokus mempelajari materi. Dari rangkaian kegiatan penerapan di kelas dan kegiatan berbagi praktik baik pemanfaatan media pembelajaran interaktif ini, ada beberapa poin yang menjadi kesimpulan saya. Pertama, media pembelajaran interaktif ini sangat bermanfaat untuk peserta didik dan guru. Untuk peserta didik, mereka dapat belajar secara mandiri. Bagi guru, ini dapat membantu dalam proses pembelajaran dan pemetaan kemampuan peserta didik. Kedua, suasana kelas menjadi cukup terkontrol, walaupun di awal kegiatan harus dikondisikan kembali karena ini pengalaman pertama mereka menggunakan media pembelajaran interaktif. Peserta didik juga mendapatkan pengalaman bahwa HP yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Dan keempat, media pembelajaran interaktif ini harus dibuat lebih baik lagi, misalnya materi yang lebih lengkap dan referensi belajar lainnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Praktik baik ini juga saya bagikan di kegiatan komunitas belajar di sekolah saya. Rekan guru lainnya merasa antusias mengikuti kegiatan berbagi praktik baik ini. Selain itu juga, saya berbagi praktik baik melalui webinar yang kami lakukan bersama rekan sahabat teknologi NTB 2024 lainnya. Bersama teman-teman di Sahabat Teknologi NTB 2024. Untuk guru SD, tentu saja ini. Berikut ini adalah komentar peserta didik dan rekan guru terkait dengan pemanfaatan media pembelajaran interaktif dengan aplikasi Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dari kelas 75. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya belajar hari ini. Pembelajaran hari ini cukup menyenangkan. Kami belajar menggunakan FPI. Kami dapat memahami materi, belajar dengan baik, dan juga dapat pengalaman yang seru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media interaktif salah satu langkah yang tepat untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran di kelas. Peserta didik berperan langsung di proses pembelajaran. Materi dapat dipelajari dengan baik dan harapannya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.